kami dari kelompok yang beranggotakan Madinah Salsabila, Diahulan Adriani, dan Aulia Jihan Marzuka ingin mengumpulkan tugas video untuk mengisi nilai mata kuliah manajemen keuangan, yaitu menganalisis laporan keuangan perusahaan. Baiklah, di sini kami memilih untuk menganalisis laporan keuangan dari PT Lotte Chemical Titan Tbk. Analisis rasio adalah analisis yang membandingkan akun-akun yang ada dalam laporan keuangan, baik sesama akun yang ada di laporan posisi keuangan atau neraca, atau membandingkan akun neraca dengan akun pada laporan keuangan yang lain dalam rangka menilai kinerja keuangan perusahaan. Terdapat 5 rasio yang dapat kita analisis. Yang pertama adalah rasio likuiditas, kedua ada rasio solvabilitas, ketiga rasio aktivitas, keempat ada rasio profitabilitas, dan terakhir ada rasio pasar. Baiklah, selanjutnya kita masuk dalam rasio yang pertama, yaitu rasio likuiditas. Kami memilih 2 rasio untuk kami analisis. Yang pertama ada rasio lancar dan yang kedua ada rasio cepat. Akun yang diperlukan untuk mencari rasio lancar adalah aset lancar dan liabilitas lancar. Liabilitas lancar sama juga dengan liabilitas jangka pendek. Di sini aset lancarnya yang sudah tertera pada gambar dari screenshotan laporan keuangan kami yaitu 71,356. Liabilitas lancarnya itu 54,106. Sisa kita bagi dan dapat hasilnya itu 1,318. Itu adalah rasio lancar pada tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2018, aset lancarnya adalah 92,279. Kita bagi dengan liabilitas lancarnya yaitu 79,199. Hasilnya adalah 1,165. Selisih dari 2 tahun ini adalah min 0,153. Kesimpulan yang kita dapatkan adalah rasio lancar mengalami penurunan dari tahun 2018 yaitu dari 1,165 menjadi 1,318 pada tahun 2019. Selanjutnya rasio cepat. Akun yang kita perlukan untuk mencari rasio cepat adalah aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas lancar. Aset lancar pada tahun 2019 71,356 dikurang dengan persediaan yaitu 45,367 dibagi dengan liabilitas lancarnya yaitu 54,106. Hasilnya 0,48. Selanjutnya pada tahun 2018 kita cari lagi aset lancarnya 92,279 dikurang 58,943 dibagi 79,199. Hasilnya 0,42. Selisih dari kedua tahun ini adalah 0,48 dikurang 0,42 sama dengan 0,06. Rasio cepat mengalami kenaikan dari tahun 2018 dan yaitu 0,06. Selisihnya pada tahun 2019 0,48 dan pada tahun 2018 0,42 sehingga mengalami kenaikan. Selanjutnya kita penyebab dari rasio likuiditas ini, pada rasio ini mengalami penurunan berarti perusahaan tidak mampu melunasi utang jangka pendeknya dengan baik atau tepat waktu. Solusinya dilihat dari rasio likuiditas perusahaan, seharusnya perusahaan dapat mengelola aktiva lancarnya dengan baik agar dapat digunakan untuk melunasi hutang dan memenuhi kebutuhan perusahaan. Penyebab Jadi selanjutnya kita akan membahas analisis rasio solvabilitasnya. Pertama-tama kita akan mencari total utang terhadap ekuitas dengan rumus total liabilitas dibagi dengan jumlah ekuitas.
Jadi angka-angka yang akan kita masukkan ke dalam rumus ini dapat dilihat di tabel yang telah kami sediakan di samping. Yang pertama kita akan mencari tahun 2019, yang mana total liabilitasnya itu adalah 66,532 dibagi dengan jumlah ekuitasnya yaitu 99,196 dengan hasil 0,67. Selanjutnya kita mencari yang tahun 2018, yang mana total liabilitasnya adalah 93,291 dibagi dengan 102,535 yang hasilnya adalah 0,9. Jadi selisih antara 2018 dengan 2019 adalah minus 0,23. Kesimpulan yang dapat ditarik dari rumus di atas adalah total utang terhadap ekuitas mengalami penurunan dilihat dari tahun 2018 yaitu 0,9 menjadi 0,67 di tahun 2019. Yang kedua, kita akan mencari liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas dengan rumus liabilitas jangka panjang dibagi dengan jumlah ekuitas. Yang pertama, kita akan mencari 2019 dahulu. Liabilitas jangka panjang pada tahun 2019 yaitu 12,426 dibagi dengan 99,196 yang hasilnya adalah 0,125. Selanjutnya kita akan mencari tahun 2018 yang mana liabilitas jangka panjangnya adalah 14,092 dibagi dengan 102,535 yang hasilnya adalah 0,137 dengan selisih 2018 dan 2019 yaitu minus 0,012. Dengan kesimpulan, total utang terhadap ekuitas mengalami penurunan dilihat dari tahun 2018 yaitu 0,9 menjadi 0,67 di tahun 2019. Jadi penyebab dari rasio solvabilitas perusahaan tersebut mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Berarti perusahaan mampu menaikkan kinerja perusahaan karena rasionya dapat diturunkan. Selanjutnya saya akan membahas solusi. Menurut rasio solvabilitas menunjukkan angka di bawah 1, yang berarti kinerja perusahaan sudah baik. Jadi penyebab dari rasio solvabilitas. Selanjutnya, saya akan membahas rasio profitabilitas. Yang pertama, kita akan mencari tingkat pengambilan atas aset atau ROA, yang dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi total aset. Pertama-tama, kita akan mencari yang tahun 2019 dahulu. Laba bersih setelah pajak yaitu 144 dibagi total asetnya 165,728 dengan hasil 0,868. Selanjutnya kita mencari yang tahun 2018 yaitu laba bersih setelah pajaknya 38 dibagi total asetnya yaitu 195,826 dengan hasilnya 0,194. Jadi selisih antara 2018 dengan 2019 yaitu 0,674 dengan kesimpulan tingkat pengambilan atas aset atau ROA mengalami kenaikan. Di tahun 2018 sekitar 0,194 dan di tahun 2019 0,868. Selanjutnya kita ke tingkat pengambilan atas ekuitas atau ROE dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas. Yang pertama kita harus mencari di tahun 2019 dahulu dengan laba bersih setelah pajaknya 144 dibagi total ekuitas 99,196 yang hasilnya adalah 1,451. Selanjutnya pada tahun 2018 yaitu 144 dibagi 102,535 yang hasilnya adalah 1,404. Selisih antara 2018 dengan 2019 adalah 0,047. Kesimpulannya, tingkat pengambilan atas ekuitas atau ROE mengalami kenaikan di tahun 2018 sekitar 1,404 dan di tahun 2019 1,451. Selanjutnya,
Rasio profitabilitas dari tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan, artinya kinerja perusahaan dari tahun 2018 ke 2019 menjadi semakin baik. Jadi, dilihat dari hasil rasio yang mengalami kenaikan sehingga kinerja perusahaan cukup meningkatkan terus kinerjanya agar terus mempertahankan atau bahkan terus meningkatkannya. Berikutnya ada rasio aktivitas. Di sini terdapat dua rasio yang kami analisis. Yang pertama ada perputaran kas. Rumus dari perputaran kas adalah penjualan dibagi rata-rata kas, di mana rata-rata kas ini adalah jumlah dari kas awal dan kas akhir lalu dibagi dua. Pada tahun 2019, penjualan yang dihasilkan yaitu 331,945 dan rata-rata kasnya adalah 382,906. Lalu kita bagi dan dapat hasilnya sebesar 0,866. Selanjutnya pada tahun 2018, penjualan pada periode ini yaitu 433,868 dan rata-rata kasnya adalah 382,906. Selanjutnya kita bagi dan dapat hasilnya sebesar 1,133. Selisih perputaran kas pada dua periode ini adalah min 0,267. Berarti terjadi penurunan pada perputaran kas dari tahun 2018 ke 2019. Yang kedua ada perputaran total aset. Rumus dari perputaran total aset ini adalah penjualan dibagi dengan rata-rata total aset, di mana rata-rata total aset ini adalah total aset awal tahun ditambah total aset akhir tahun, kemudian dibagi dua. Pada tahun 2019, penjualan yang dihasilkan yaitu 331,945 dan rata-rata total asetnya adalah 382,906. Lalu kita bagi dan dapat hasilnya sebesar 1,836. Selanjutnya, pada tahun 2018, penjualan pada periode ini yaitu 433,868 dan rata-rata total asetnya adalah 382,906. Selanjutnya kita bagi dan dapat lagi hasilnya sebesar 2,4. Selisih perputaran total aset pada dua periode ini adalah min 0,564. Berarti terjadi penurunan pula pada perputaran kas dari tahun 2018 dan 2019. Berikut penyebab penurunan dari rasio aktivitas ini artinya perusahaan belum mampu meningkatkan kinerja perusahaannya dalam bidang pemanfaatan aset. Solusinya dilihat dari rasio aktivitasnya. Seharusnya perusahaan perlu meningkatkan dan memaksimalkan aktiva yang dimiliki. Dapat menggunakan manajemen aset, yaitu dengan menghemat biaya melalui penciptaan akuisisi, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi. Kemudian ada rasio pasar. Terdapat dua rasio yang kami analisis. Yang pertama ada rasio harga terhadap laba. Rumus dari rasio harga terhadap laba ini adalah harga pasar per lembar saham dibagi dengan laba per saham. Pada tahun 2019, bisa kita lihat dari gambar yang tertera di atas bahwa harga pasar per lembar sahamnya yaitu Rp250 dan laba per sahamnya 0,0006. Lalu kita bagi dan hasilnya adalah 416.666,66. Dan pada tahun 2018, harga pasar per lembar sahamnya yaitu Rp250
dan laba per sahamnya 0,0011. Selanjutnya kita bagi dan hasilnya yaitu 227.272,727. Selisih rasio harga terhadap saham ini adalah 189.393,933. Dapat disimpulkan bahwa rasio harga terhadap laba mengalami kenaikan dari dua periode ini. Yang kedua, ada imbal hasil laba. Rumus dari imbal hasil laba ini adalah laba per saham dibagi dengan harga pasar per lembar saham. Pada tahun 2019, laba per sahamnya adalah 0,0006 dan harga pasar per lembar sahamnya yaitu Rp250. Kemudian kita bagi dan hasilnya adalah 0,000024. Dan pada tahun 2018, laba per sahamnya adalah 0,0011 dan harga pasar per lembar sahamnya yaitu Rp250. Kemudian kita bagi dan hasilnya adalah 0,000004. Disimpulkan bahwa imbal hasil laba mengalami penurunan di tahun 2019. Penyebab rasio pasar mengalami kenaikan ini artinya kinerja perusahaan dalam pasar saham cukup baik. Solusinya dilihat dari rasionya, kinerja perusahaan sudah cukup baik. Penyebab berikut kami lampirkan pula tabel keseluruhan rasio yang kami analisis. Berikut kami terima kasih, sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.